Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Bariroh, mahasiswa nomor 953 kelas 22. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sunardi SPD MPD, yang akan saya wawancarai mengenai tugas PBL materi pedagogik saya, yakni mengenai tentang rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk dilakukan wawancara siang hari ini. Bapak, ngapunten, untuk masalah yang saya temukan di kelas 6 ini adalah mengenai rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa. Dan saya lihat tidak hanya di kelas 6, di kelas 5 juga sebenarnya ada masalah yang sama. Nah, menurut Bapak, masalah yang saya identifikasi itu apa saja penyebab yang menyebabkan hal ini? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini kaitannya dengan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 6. Iya. Tadi sudah diberi pengantar dan saya sepakat bahwa saat ini sangat banyak anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6, namun kenyataannya kemampuan dalam membaca Al-Quran itu rendah kemampuannya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kita kalau sekolah negeri itu kan jam pembelajaran agama itu hanya 3 JP dalam seminggu. Itu pun kan materinya kita harus mengikuti kurikulum. Tidak kok setiap waktunya pembelajaran agama pasti pembelajarannya selalu full untuk cara membaca Al-Quran dan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, kalau anak-anak di sekolah negeri memang jam pembelajaran agamanya memang sangat sedikit, apalagi kalau kita kaitkan dengan kemampuan membaca Al-Quran. Hal ini ditambah lagi juga yang di rumah. Yang di rumah ini banyak faktor juga. Yang pertama, anak-anak sekarang ini utamanya banyak yang lebih asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Sehingga kegiatan mengaji itu menjadi satu kegiatan yang bagi anak-anak, sebagian anak-anak kegiatan yang tidak menarik. Hal ini diperparah juga kurangnya perhatian orang tua. Memberikan gadget, memberikan gadgetnya mampu, setelah itu pengawasannya yang masih kurang mampu. Dan kesibukan orang tua karena orang tua sebagian besar bekerja, kegiatan anak-anak utamanya tambahan jam untuk pembelajaran bekal keagamaannya ini cenderung banyak yang terabaikan. Misalnya ngaji tadi yang kaitannya dengan membaca Al-Quran tadi, karena orang tuanya tidak ada, anak-anak juga, namanya anak-anak itu memang ya harus kita gak bosan-bosannya mengingatkan, menyuruh, bahkan mengantar, menunggui. Itu namanya anak-anak. Jadi tadi kesibukan orang tua. Kemudian juga ada juga yang menganggap lebih mementingkan untuk kegiatan les pelajaran lain daripada membaca Al-Quran akademik yang lain, sehingga tidak dirasa oleh orang tua anak-anak kita itu sudah kelas 6 asik dengan pembelajaran yang pelajaran non agama. Karena kemampuan anak-anak itu akan bagus ketika di luaran memang ngaji rutin. Itu kalau bagi anak-anak yang sekolahnya di negeri. Jadi di rumah, di musola atau di TPQ dan sebagainya, TPA dan sebagainya, anak-anak memang harus diberi jam tersendiri itu. Bisa sebelum maghrib atau setelah maghrib. Jadi tidak ada alasan ini les untuk pelajaran dan sebagainya. Silakan, tetap yang lain juga penting, tapi untuk bekal agama itu juga sangat penting. Jangan sampai terlambat sudah SMP SMA baru menyadari, loh kok gak bisa
baca Al-Quran ya. Tuh, beberapa faktornya itu juga dari sekali lagi yang utama juga memang saat ini pengaruh yang paling besar itu adalah gadget itu. Dari gadget itu pokoknya mampu mengelola, mampu membagi cara penggunaannya, pasti anak-anak juga bagus terselamatkan dalam pembelajaran agama itu. Tapi kalau kita biarkan wis terserah, pokoknya saya sudah membelikan dan sudah saya berikan, kalau kita tidak pantau sekarang ini sangat mengkhawatirkan itu. Jadi Bapak kan di luar sana ya, di masyarakat itu sudah tersebar ada paradigma kalau di sekolah negeri itu memang mengajinya memang kurang ya Bapak nggih kan. Apa pembelajaran agamanya memang kurang dibandingkan dengan sekolah yang memang sekolah religi ya Bapak nggih. Menurut Bapak apa ada solusi untuk hal tersebut supaya menipiskan atau mengurangi apa penilaian tersebut supaya nggak dianggap nih sekolah negeri memang kurang agamanya, atau nanti oh ini di sekolah negeri ini agamanya lumayan nih gitu, barangkali ada gitu. Baik. Kita walaupun sekolah negeri dengan jam pembelajaran agama yang memang minim hanya 3 JP, kalau dibanding dengan sekolah-sekolah yang berlatar agama ya memang full, dan kita tidak boleh langsung ya sudah itu yang kita punya 3 JP yang yaitu yang kita makan. Kita harus kreatif, kita berusaha, termasuk di sekolah kita diantaranya dari sekian banyaknya ekskul kita juga memberikan ruang tersendiri untuk ekskul BTQ. Jadi kita di sekolah kita tambahi ada BTQ. Terus juga untuk guru-guru agama kita beritahu bahwa kita harus mulai memetakan, punya catatan dari masing-masing siswa. Misalkan kelas 6 yang sudah kemampuan baca Al-Qur'annya sampai kalau dulu Iqra ya. Kalau sekarang apa namanya? Ada tilawati, nah, ada tilawati itu ya. Punya peta lah, punya maksudnya catatan kecil bagi kita lah. Oh, anak ini sudah sampai Iqra 3. Oh ini sudah mampu sampai Al-Quran, sudah juz 1, ini sudah sampai juz 15. Jadi minimal kita punya catatan. Nah dari catatan-catatan itu dilakukan di semua kelas dari masing-masing pengampu guru agamanya. Dari catatan-catatan itu pas pelajaran agama, dari kemampuan masing-masing itu yang Iqra yang bawa Iqra, yang Al-Quran bawa Al-Quran, ya 5-10 menit lah kita biasakan membaca begitu sehingga nanti terbiasa. Minimal juga anak-anak yang misalkan kelas 6 ya kok ternyata setara dengan yang kelas masih setara dengan kelas 3 atau 2. Minimal kemudian dalam pikirannya dimulai dari rasa malu. Apa-apa dari rasa malu itu kemudian aku kok malu ya, teman-temanku sudah Al-Quran. Nah dari malu ini semoga kemudian menjadi barokah, anaknya mau belajar baca Al-Quran. Jadi itu usaha-usaha yang dilakukan di sekolah. Tentu saja juga tidak lupa mengingatkan orang tua, mengajinya, bekal agamanya jangan lupa. Ya. Berarti banyak sekali ya faktor yang menentukan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa ini, yang mana sudah disebutkan tidak hanya dari sekolah, tapi juga faktor lingkungan keluarga lah yang paling utama seperti itu, supaya anak-anak tidak cenderung bermain gadget, perlu diwaspadai juga seperti itu. Jadi untuk wawancara kali ini terima kasih Bapak, terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya buat hasil wawancara dari tugas PBL materi pedagogik ini. Saya Kuni Bariroh, peserta 953 kelas 22 mengakhiri wawancara hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.